Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya si Joni yang lagi-lagi dan lagi akan merangkum sebuah film action yang pastinya film ini akan memacu jantung dan ubun-ubun kita semua. Film yang akan saya rangkum kali ini berjudul The Gray Man yang dibintangi oleh Akang Ryan Gosling, Chris Evans, dan juga si seksoi Teteh Ana de Armas. Film ini mengisahkan tentang misi seorang agen bernama Six dalam mengungkap konspirasi di tubuh CIA. Seperti apakah kelanjutan filmnya? Namun sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang-keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan inilah Manusia Abu-Abu. Di lapas Florida, kita melihat seorang napi kasus pembunuhan yang mendapat kunjungan dari pemimpin pasukan elit CIA bernama Donald. Mengetahui masa tahanan sang napi yang masih sangat panjang, Donald pun memanfaatkan hal itu untuk mengajaknya gabung menjadi agen CIA dalam sebuah proyek yang dinamakan Sierra. Misi dalam proyek ini adalah menghabisi para penjahat kelas kakap. Untuk itu, setiap agen akan menjalani pelatihan khusus, bahkan catatan identitasnya pun akan langsung dihapuskan. Dengan kata lain, semua agen proyek Sierra tak bisa dilacak atau diketahui siapapun, layaknya hidup di zona abu-abu. Jika bersedia, maka Donald akan langsung membebaskan sang napi. Bahkan semua catatan kriminalnya pun akan dihapuskan. Mendengar tawaran itu tanpa pikir panjang, sang napi pun langsung menyetujuinya. Dan kini, namanya pun diganti menjadi Six. You work for us. We're going to train you to kill bad guys. You seem like the type. You'd be part of an elite unit. The Sierra program. How long do I gotta work for you? 18 tahun kemudian, tepatnya di kota Bangkok, kita melihat Six dan agen CIA lainnya yaitu Miranda yang sedang menjalankan sebuah misi. Di misi kali ini, Six dan Miranda ditugaskan petinggi CIA yaitu Danny untuk menghabisi seorang mafia yang diduga akan menjual dokumen rahasia CIA. Sesuai dengan planning, Six pun mengambil senjata yang telah disiapkan di sebuah ruangan khusus. Tak lama kemudian, Miranda memberitahukan tentang kedatangan target bersama anak buahnya. Mengetahui hal itu, Six mulai membidikan senjatanya pada sang target. Namun ketika hendak menarik pelatuk, bidikan Six terhalang oleh kedatangan seorang bocah. There's a kid near the mark. Go loud. Di momen itu, Danny memaksa Six untuk tetap menarik pelatuknya. Namun Six yang tak ingin mengorbankan bocah demi sebuah misi, memilih untuk mengubah rencana dengan menghadapi target secara langsung. Six, was that you? Setelah Six dan Miranda berhasil menghabisi semua pengawal, tibalah waktunya Six berhadapan langsung dengan sang target. Yang kemudian dengan susah payah Six pun berhasil membuatnya tumbang. Dalam kondisi tualakaya, sang target akhirnya mengungkapkan sebuah fakta bahwasannya ia adalah mantan agen Sierra sama seperti Six yang juga direkrut oleh Donald. Agen itu dijuluki sebagai Sierra 4. Namun setelah mengetahui semua rencana jahat Danny, ia pun memutuskan untuk membelot. Sebelum innalillahi, Four mengingatkan Six untuk waspada sekaligus memberikannya sebuah kalung berisi informasi yang akan mengungkap semua kejahatan Danny. Take this and bring the bastard down. No one? There you go. I took it. He said he was Sierra. That wasn't in the mission folder. Setelah memberitahukan Miranda tentang kejanggalan misi dan juga sosok Four sebagai mantan agen CIA, Six pun meminta Miranda untuk pulang terlebih dahulu. Sedangkan di markas CIA, Danny yang mulai curiga dengan tingkah Six lantas menelepon dan meminta Six segera menyerahkan kalung yang nyatanya berisikan flash disk. Namun demi menguak fakta, Six lebih memilih untuk membangkang. Understood. Six lalu menuju warnet untuk membuka isi flash tersebut. Namun karena flash itu dilindungi kode sandi, Six pun memutuskan mengamankannya dengan mengirim flash disk itu pada sahabatnya. Don't know. Six kemudian menelepon Donald untuk menyampaikan kecurigaannya pada sosok Danny, yang kemungkinan
ia adalah pengkhianat di tubuh CIA. Di situ Six juga menceritakan tentang kejanggalan misinya yang mengharuskan ia menghabisi sesama agen Sierra. Mengetahui hal itu, Donald yang khawatir dengan keselamatan Six lantas mengirimkan tim penjemput guna membawa Six pergi ke tempat yang lebih aman. Heads up. Let us know. Heathen. Response, Hermit. Load them up. Sesampainya di bandara, Six pun dijemput oleh anak buah Donald. Sedangkan di markas CIA, Danny memerintahkan asistennya yaitu Susan untuk mengutus seorang agen yang dikenal sosiopat, brutal, dan sangat-sangat edan. Dan ia adalah Lloyd Hansen. Meski Susan sempat mengingatkan bahwa Hansen bisa saja menghancurkan reputasi CIA dengan kebrutalannya, namun Danny tak peduli. Karena jika sampai data rahasia itu bocor ke publik, maka Danny pasti akan dipecat dan dipenjara seumur hidup. Tak lama kemudian Danny menelpon Hansen dan memberitahukan tentang misi untuk menghabisi Six. Karena agen Sierra dikenal tangguh dan sangat sulit dideteksi, Hansen pun menggunakan cara licik yaitu menculik Donald dan keponakan wanitanya yang bernama Claire. I know you. Professionally, maybe. Where is he? Where's who? You really want to do this? Your small hands? Can only assume you know why I'm here. He has his reasons. You know, kids. Tak punya pilihan lain, Donald lalu menelepon anak buahnya untuk menghabisi Six yang saat itu sedang tidur pulas. Namun tanpa diduga, dengan susah payah Six menghabisi satu persatu anak buah Donald, di mana mereka dikenal sebagai pasukan elit yang sangat tangguh. Namun ketika Six hendak melompat dengan parasut, lagi-lagi ia dihadang oleh anak buah Donald yang berhasil mengambil parasutnya. Untung saja dengan kenekatan dan kecerdikan yang Six miliki, ia pun akhirnya berhasil selamat. Hello? It's me. Where are you? Six yang kini berada di pegunungan Turki lalu menelepon Donald guna meminta penjelasan tentang kejadian yang menimpanya. Donald pun hanya bisa meminta maaf sambil menjelaskan bahwasannya ia terpaksa karena Claire saat ini sedang diculik. Tak lama kemudian Hansen merebut ponselnya Donald. Hansen lalu mengancam Six untuk lekas menyerahkan flash disk di tangannya. Namun Six tentu saja tak peduli. Bahkan, Six mengolok-olok Hansen dan melayangkan tantangan untuk bisa menangkapnya. Mendengar ejekan Six, Hansen yang dikenal brutal lantas mengutus beberapa pasukan elit yang bisa dipastikan kemungkinan Six untuk lolos sangat-sangatlah mustahil. Every grade A wet team from here to Reykjavik will be vying for the prestige fee without getting his head blown off. Sadar dengan bahaya yang selalu mengintai, Six yang kini sedang makan di dalam kereta mengikatkan tali di sepatu yang terhubung pada pintu, sehingga saat musuh hendak masuk, ia pun dengan sigap bisa langsung menakol atau menghabisinya. Scene kemudian flashback ke 2 tahun sebelumnya. Di markas CIA yang ada di London, salah satu petinggi CIA bernama Maggie memanggil Six dan menjelaskan tentang adanya pembelot yang telah membocorkan informasi data pribadinya Donald. Dengan statusnya sebagai pemimpin regu elit CIA, tentunya banyak pihak yang ingin menghabisi Donald beserta keluarganya. Sehingga Maggie memberikan Six sebuah tugas unik, yaitu menjadi pengawalnya Claire. Which means you are going to babysit. Claire ini memiliki kelainan jantung sehingga ia harus dipasangi alat pacu jantung yang di dalamnya terdapat GPS. Meski awalnya Six nampak kaku dan dingin, namun lambat laun hubungan keduanya pun menjadi akrab layaknya seorang ayah dan anak. Apalagi ketika Six berhasil menyelamatkan nyawa Claire dari seorang penyusup. You sure you're alright? It's just another Thursday. Kembali ke masa kini di mana Six yang ada di kota Vienna mendatangi seorang hacker kita sebut saja Ujang. Six
lalu meminta Ujang melacak keberadaan Claire sekaligus membuatkannya paspor palsu. Dengan begitu Six pun bisa leluasa bepergian kemanapun yang ia mau. Voila. Denmark, New Zealand, Japan. Dengan kemampuan yang Ujang miliki, dalam waktu singkat, Six mampu menemukan titik lokasi keberadaan Claire. Six lalu diminta ke tempat yang telah ditentukan guna diambil foto untuk melengkapi paspor palsunya. Namun tiba-tiba... The only problem with that... Nyatanya Ujang ini adalah salah satu anak buah Hansen yang diutus untuk menjebak Six. Mengetahui jika Six sudah jatuh ke dalam perangkap, Hansen dan anak buahnya yang saat itu sedang berada di pesawat memaksa pilot untuk lekas menuju kota Vienna. Di markas CIA, Danny mulai menggali info tentang keberadaan Six pada Miranda. Danny di situ berdalih bahwasanya setiap agen Sierra adalah mantan napi yang tentu saja memiliki jejak kriminal dan sangat-sangat berbahaya. Seperti Six yang kali ini berkhianat dengan menyembunyikan sebuah aset berisi data penting CIA. Sebagai agen, Miranda tentunya tak percaya begitu saja. Miranda lalu bertanya sebenarnya aset apa yang sedang Six sembunyikan. Namun karena Danny tak mau menjawab, Miranda pun semakin yakin jika Six memang tak bersalah. Remove yourself from my personal space. Tak lama kemudian Hansen mengirimkan pesan gambar pada Danny tentang lokasi keberadaan Six. Dan tanpa Danny sadari, Miranda mengetahui lokasi itu lewat pantulan gambar di kacamata Danny. Kembali pada Six, sebagai agen Sierra tentunya Six sudah dilatih untuk survive dalam keadaan dan kondisi apapun. Hal itu dibuktikan saat Six melihat sebuah pipa, ia pun langsung menemukan cara untuk bisa lolos dari sana. Tak lama kemudian Hansen dan pasukannya pun tiba di kediaman Ujang. Bukannya memberikan imbalan atas keberhasilan Ujang, Hansen malah menghadiahi Ujang dengan hujan tembakan. Namun ketika Hansen menuju lokasi keberadaan Six, tiba-tiba meski berhasil menghabisi sebagian pasukan, Six akhirnya mampu dihadang oleh Hansen. Sambil menodongkan senjata, Hansen mengancam Six untuk lekas menyerahkan flash disk-nya. Namun bukan Six namanya jika ia menyerah begitu saja. Tanpa pikir panjang, Six melepas pemicu granat yang membuatnya bisa lolos dari hadangan Hansen. Tak kenal menyerah, Hansen pun lagi-lagi mampu menghadang Six. Namun untung saja, Miranda datang di waktu yang tepat. Let's go. Di tengah perjalanan, Miranda menanyakan tentang keberadaan flash disk itu. Yang nyatanya, flash disk itu telah dikirimkan Six pada Maggie yang kini berada di kota Praha. Dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung menuju kediaman Maggie. Dengan status Maggie sebagai mantan petinggi CIA, ia pun dengan mudah mampu mengakses data di dalam flash disk tersebut. Yang nyatanya, flash disk itu berisi rekaman kejahatan Danny sebagai petinggi CIA, di mana demi mendapatkan tujuannya, Danny dan Hansen telah melakukan berbagai tindakan brutal yang telah banyak mengorbankan nyawa tak berdosa. What are you doing? You've been hired by the agency. Shut up and go sit in the corner. Lewat sebuah rekaman CCTV di Bangkok, Hansen pun mengetahui jika Six telah mengirimkan flash disk itu kepada Maggie. Saat itu juga, Hansen mengutus pasukannya untuk mengepung kediaman Maggie. Dan dengan brutal mereka langsung menghujani tembakan. Dalam kondisi terpojok, Maggie memaksa Six dan Miranda untuk keluar melalui pintu rahasia. Setelah itu, ia pun memancing pasukan Hansen untuk masuk hingga tiba-tiba... Hands up! What the hell is she doing? Oh, shit. Did we just kill Margaret Cahill? Ketika hendak ditahan oleh kepolisian setempat, Six berhasil melawan dan berusaha lari sejauh mungkin. Namun dengan kondisi lalu lintas yang sangat padat, ia pun akhirnya tertabrak mobil dan berhasil diamankan pihak kepolisian.
Don't move, okay? Stay still! Untuk sementara Six diborgol di alun-alun kota sambil menunggu kedatangan tim SWAT. Sedangkan di markas, Hansen yang sudah sangat kesal dengan kegagalan yang terjadi langsung mengerahkan semua tim yang ia miliki. Untung saja Six yang memiliki insting tajam mampu mendeteksi kedatangan tim Alpha utusan Hansen. We're going to prison for this. Get Bravo team in there. We need more guns. Kesal dengan kinerja tim Alpha yang masih belum bisa menangkap Six, Hansen lantas mengutus tim Bravo ke lapangan yang membuat suasana menjadi semakin chaos. Di momen itulah, Six berhasil menemukan pistol dan menggunakannya untuk melepaskan borgol di tangan. Anybody got eyes on him? Negative. We lost him. Mendapati info tentang keberadaan Six di dalam tram, Hansen pun menambah pasukan dengan mengutus tim Delta, di mana hal itu membuat Six sangat kewalahan. Namun untung saja Miranda datang dengan mobil anti pelurunya, hingga pada akhirnya ia pun mampu menyelamatkan Six. Jump! Hanya demi menangkap Six, Hansen hampir saja menghancurkan seisi kota. Bahkan ia juga telah kehilangan pasukan Alpha dan Delta, yang membuat emosi Hansen kini semakin memuncak. Susan di situ sempat mengingatkan Hansen untuk menghentikan semua kekejaman ini. Namun di tengah perdebatan, seorang pembunuh bayaran bernama Wolf menghubungi Hansen tentang statusnya yang saat ini sedang melacak keberadaan Six. Tracking the target. Get me that asset. Guna menemukan keberadaan Claire, Six dan Miranda menyusup ke dalam sebuah rumah sakit, dan dengan mengakses komputer di sana, mereka pun akhirnya berhasil menemukan titik lokasi keberadaan Claire di Kroasia. Namun di waktu yang sama, Wolf tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Six. Sialnya Wolf berhasil mengambil flash disk dan bergegas menyerahkannya pada Hansen. Setelah mendapatkan apa yang menjadi tugasnya, Hansen pun berniat menghabisi Claire dan Donald. Dikarenakan Hansen menganggap jika kini mereka sudah tak ada gunanya. Mengetahui kebejatan Hansen, Wolf pun hanya bisa gogodeg sambil menatap Hansen dengan tatapan sinis. So what do you say? Setelah mengobati luka akibat perkelahiannya dengan Wolf, Six dan Miranda pun bergegas menuju Kroasia. Miranda lalu menghabisi pasukan penjaga dan nekat menerobos masuk melalui pintu depan. Namun nyatanya aksi Miranda itu adalah sebuah pengalihan, di mana Six akhirnya bisa menyusup masuk dan menemukan keberadaan Claire beserta Donald. He's trying to draw us away. Shit. Ketika hendak pergi melalui atap, Six, Claire, dan Donald dihujani tembakan oleh Hansen dan pasukannya. Sayangnya, dalam insiden itu Donald terkena tembakan di bagian dada. Sadar dengan kondisi lukanya, Donald pun memohon agar Six membawa Claire pergi, sedangkan ia akan standby untuk menghadang Hansen dan pasukannya. I'm out. Get her gone. 3, 2, 1. Go! Di sisi lain kita melihat Miranda dan Wolf yang kembali berduel untuk memperebutkan flash disk. Meski keduanya sempat duel dengan begitu sengit, namun pada akhirnya Wolf memutuskan menyerahkan flash disk itu pada Miranda. Hal itu dikarenakan Wolf muak dengan kebejadan Hansen yang berniat menghabisi bocil seperti Claire. I don't care about the money anymore. Nyatanya Hansen berhasil selamat dan bergegas mengejar Six.
Hingga ketika Six dan Claire tiba di tepian, Hansen mengutus pasukannya untuk menghadang Six. Dalam momen itu Six berhasil menghabisi anak buah Hansen, sekaligus membuat Hansen kehilangan jari manisnya. Namun ketika ia lengah, Hansen dengan segala tipu dayanya berhasil menangkap Claire dan membawanya masuk ke taman labirin. What do you say we wrap this up? I have line of sight. Six akhirnya berhasil menemukan keberadaan Hansen dan juga Claire. Sedangkan di atap, Miranda bersiap menghabisi Hansen dengan senapan laras panjang. Tak disangka Hansen di situ malah melepas Claire dan mengajak Six untuk berduel. Six padahal bisa saja meminta Miranda untuk menghabisi Hansen. Namun sebagai lelaki sejati, Six memilih untuk menerima tantangan Hansen. Yeah, Wait, I'm not just gonna leave you here with this is just another Thursday. Di tengah duel yang hampir saja dimenangkan oleh Six, tiba-tiba Susan muncul dan langsung menghabisi Hansen dan juga menembaki kaki Six. Susan lalu menawarkan sebuah kesepakatan di mana nantinya Hansen akan dijadikan kambing hitam atas semua kekacauan yang terjadi. Sedangkan Six diminta menjadi saksi yang menguatkan tuduhan Susan. Meski nantinya Six akan dipenjara, namun Susan bisa menjamin akan keselamatan Claire. Dua minggu kemudian Miranda, Danny, dan Susan dibawa ke hadapan para petinggi CIA. Mereka lalu dituntut untuk bisa menjelaskan semua kekacauan yang terjadi. Namun karena tak cukup bukti, mereka pun akhirnya dinyatakan tak bersalah dan kembali menjalani tugasnya sebagai agen CIA. If anything ever happens to Claire Fitzroy, deal's off. Demi menutupi fakta yang ada, Danny dan Susan pun menghancurkan flash disk yang menjadi satu-satunya bukti. Mereka juga diam-diam telah memenjarakan Six di sebuah sel bawah tanah. Namun ketika Danny dan Susan hendak mengecek kondisi Six, mereka dibuat kaget dengan para penjaga yang sudah tua kaya dan juga Six yang sudah tak ada di sana. Ayo, di mana? Nyatanya Six berhasil kabur dan bergegas menemui Claire yang saat ini berada dalam pengawasan Danny dan juga Susan. Sesuai dengan amanat Donald, Six akan membawa Claire pergi ke tempat yang lebih aman. Namun sebelum itu Six meminta Claire memasang headset dan saat itulah Six dengan brutalnya menghabisi semua penjaga di sana. Namun tiba-tiba, Am I allowed to chew gum in here? film pun selesai. Bagi saya sih film ini sangatlah nikmat untuk ditonton, apalagi akan Ryan Gosling yang dingin dan elegan membuat karakter Sierra Six menjadi lebih hidup. Sedangkan untuk Chris Evans, karena beliau identik dengan sosok Kapten Amerika, jadinya ketika memerankan tokoh antagonis sebagai Hansen, kayaknya agak kurang gimana gitu. Hikmah yang tidak bisa kita ambil dalam film ini adalah jangan pernah mengorbankan orang lain demi suatu tujuan, karena mungkin saja orang itu juga punya tujuan. Bingung kan? Sama. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini, dan bagi kalian yang ingin request film action lainnya, langsung saja tulis di kolom komen. Saya Joni pamit pulang, wassalam, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.